wabarakatuh. Hai Ayers, kembali lagi di iPods, Ayah Podcast. Kembali lagi di iPods episode ketiga. Kali ini bareng aku Dira dan kita udah kedatangan dua narasumber kita, seorang ibu dan anak yang nantinya akan berbagi inspirasi, pengalaman, suka dan duka bareng Ayers semuanya. Boleh kita kenalan dulu kali ya? Boleh Ibu? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ibu Rizda Zuraida, biasa dipanggil Ibu aja. Ibu Rizda hari ini hadir datang bersama anaknya. Halo, aku Syifa, salam kenal semua. Oke, nah jadi kita ada Ibu Rizda dan juga Kak Syifa nih teman-teman. Nah, gimana nih kabar Ibu sama Kak Syifa pada hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat ya. Alhamdulillah luar biasa hari ini bersama Ayah Podcast ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Kak Syifa sama Ibu nih sekarang kesibukannya apa nih? Alhamdulillah untuk saat ini Syifa baru aja menyelesaikan studi psikologi, jadi saat ini sebutannya fresh graduate. Alhamdulillah udah selesai nih. Ya, alhamdulillah udah selesai. Di jurusan apa tuh Kak? Psikologi. Psikologi ya. Untuk Ibu? Iya, kalau Ibu ini ASN ya di pemerintah Kota Banda Aceh, ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke. Nah, kan Ibu ASN kan ya. Jadi gimana nih Ibu cara bagi waktu di pekerjaan maupun di rumah? Gimana sih cara bagi waktunya tuh biar lebih maksimal antara kedua-duanya gitu? Iya. Nah, ketika memutuskan akan bekerja atau berprofesi di ranah publik, artinya ini udah harus siap dengan segala konsekuensinya gitu ya. Rumah yang utama, tapi juga pekerjaan harus mendapatkan porsi yang maksimal gitu ya. Nah, tentu pastikan dulu sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, nah tentu kita harus memastikan dulu di rumah sudah settle, sudah bisa ditinggal, seperti itu baru kemudian fokus untuk pekerjaan. Nah, ketika tanggung jawab ini dipahami oleh kita, ketika mengambil tanggung jawab ini, insya Allah itu akan bisa berjalan beriringan seperti itu ya. Jadi tidak harus juga memilih kalau memang kondisinya mengharuskan kita untuk mengambil dua peran ini di waktu yang sama. Ayo bisa kok, yang penting nanti manajemen waktunya, tentukan prioritas dan seterusnya gitu. Iya, berarti udah selesai satu baru selesaikan yang lainnya. Fokus gitu ya, waktu gitu. di rumah, fokus di rumah, waktu di tempat bekerja juga fokus untuk pekerjaan. Oke. Kalau Kak Syifa sendiri nih, gimana sih cara bagi waktu? Kalau dulu kan kakak masih mahasiswi kan ya, jadi antara mahasiswi sama jadi seorang anak tuh gimana cara bagi waktunya? Ya, pinter-pinter manage waktu sebagai mahasiswi, sudah sepatutnya kita fokus dengan pembelajaran mata kuliah di kampus gitu, dan ketika di rumah peran sebagai anaknya juga dipenuhi, misalnya kayak patuh sama orang tua, bantu-bantu beres-beres di rumah, dan jadi role model buat adik kayak gitu. Oke. Nah, Kak Syifa ini anak pertama? Iya, anak pertama dari bener sih harus jadi role model pada adik ya. Oke. Jadi kan sekarang kita masih di masa pandemi kan ya. Jadi ada nggak sih perubahan aktivitas kalau misalnya dulu sebelum pandemi sama sekarang udah pandemi, mungkin ada aktivitas yang dulunya lebih mudah jadi lebih sulit di masa pandemi atau sebaliknya? Kalau Ibu sendiri gimana? Iya, jelas ya, kita menghadapi sesuatu yang baru yang tadinya belum pernah ada, tentu ini membuat kita belajar untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri gitu ya. Kalau sebelum pandemi kita lebih leluasa berkegiatan, beraktivitas di luar, bersama banyak orang seperti itu ya. Nah, ini untuk urusan pekerjaan. Nah, ternyata setelah pandemi kita menemukan banyak pembatasan-pembatasan yang kita sudah membuat rencana, sudah membuat program. Nah, ternyata itu tidak bisa dijalankan. Nah, tentu ini ada yang membuat kita bukan dongkol ya, tapi harus belajar beradaptasi dan menerima kondisinya seperti itu. Nah, di rumah juga sama kan, ada ada aktivitas-aktivitas yang harusnya bisa kita lakukan, terpaksa kita tunda dulu karena kondisi pandemi tadi gitu ya. Kalau Kak Syifa ada nggak? Kalau dulu kan berarti pernah ngalamin masa-masa kuliah offline, berarti masa kuliah online ya kan? Jadi tantangannya itu salah satunya itu dari yang biasanya semua berkegiatan di luar, tiba-tiba kita harus di rumah dan harus ngelakuin semuanya secara online gitu. Jadi kuliahnya jadi tatap muka secara online kayak gitu. Kalau sebaliknya nih, ada nggak sih Bu kalau kegiatan yang dulu secara offline itu sulit, setelah online itu jadi lebih mudah gitu? Oh iya, ada. Nah, ini justru terasa di dalam rumah gitu ya. Kalau dulu mungkin waktu aktivitas kita normal, nah mungkin waktu kayak makan bersama tuh misalnya ya, cuman ada waktunya malam gitu. Nah, setelah pandemi, ketika pandemi justru
semua waktu tuh bisa makan bersama Oh, gitu iya. ya. Jadi terus juga kayak tadi ya, ibu kan bekerja, jadi biasanya tuh menyiapkan makan itu pagi langsung untuk makan siang, terus malam baru nyiapin makan lagi. Nah ketika pandemi itu nyiapin makannya berkali-kali, soalnya kan di rumah terus ya, beraktivitas di rumah, jadi memang bolak-balik ya makan gitu ya. Jadi ada yang tadinya tidak ada waktunya atau tidak ada peluang yang dilakukan, justru selama pandemi itu jadi banyak waktunya bercerita, nonton bareng gitu ya, jadi lebih banyak sharing-sharing gitu, jadi lebih ada waktunya gitu di masa pandemi justru gitu ya. Jadi kekeluargaan itu lebih dapat Iya. kayak gitu ya. Kapasitas waktunya lebih panjang. Oke, bener banget. Jadi kalau misalnya di rumah nih, kalau ibu nih sebagai seorang ibu, gimana sih cara ibu untuk menjadi seorang ibu yang produktif walaupun dari rumah kayak gitu? Iya. Nah tadi ketika pandemi datang, terus kan kita harus menyesuaikan diri nih, beradaptasi gitu ya. Nah kebetulan memang sebelum pandemi datang juga ada beberapa aktivitas yang udah kita jalankan nih di rumah bersama-sama gitu ya. Nah ketika pandemi itu datang dan pembatasan untuk keluar rumah itu terjadi, aktivitas ini semakin tinggi frekuensinya kita lakukan di rumah, dan produktivitasnya juga sudah mulai terlihat gitu ya. Kan kalau dari secara luas kita lihat juga nih, tiba-tiba yang kayak usaha kuliner rumahan muncul, usaha crafting juga muncul gitu ya, karena tadi ada waktu yang cukup untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada di dalam rumah gitu ya. Nah di kita juga sama gitu, karena memang sebelumnya sudah memulai sedikit-sedikit menanam gitu ya, aktivitas zero waste gitu. Nah itu yang kemudian kita kuatkan dan kita perdalam gitu ya, kita perluas juga scope-nya seperti itu. Jadi memang kalau ingin produktif di masa-masa sulit kemarin itu ya memang mengetahui ya apa yang menjadi keberminatan kita, kemudian itu dikuatkan seperti itu. Nah kalau misalnya kayak bilang tadi kan, itu ibu untuk diri sendiri atau ada ajak anak-anak juga? Iya, kalau sendiri jadi susah juga, karena kan di rumah nih bersama-sama gitu ya. Nanti ibu sounding gitu, kita ini yuk gitu. Nanti ya mungkin awalnya baru sama Abi aja yang jalan atau sama Kak Jiva aja yang jalan gitu. Tapi setelah itu dilakukan secara konsisten ya, continue gitu, otomatis yang lain juga ikut gitu. Walaupun mungkin tidak seintens ibu sama Kak Jiva atau sama Abi misalnya gitu, adiknya yang dua nih, tapi udah jadi supporting system lah kayak gitu ya. Walaupun nggak menjadi aktor utamanya gitu, belum menjadi aktor utama, tapi mereka juga pasti terlibat gitu, karena memang mau nggak mau kan yang anggota rumahnya ya cuma segini-gini aja, jadi yang dilibatin ya otomatis gitu juga gitu, sumber dayanya yang ada itu gitu. Kalau Kak Syifa suka juga nggak misalnya kayak menanam kayak gitu? Iya, suka ya? Sebelumnya pas ibu nanam sebelum pandemi itu belum terlalu tertarik, kayak pengen nanam juga belum, tapi pas sudah pandemi kan waktunya jadi lebih banyak. Ternyata pas sudah nyoba seru juga nanam nih, pas megang tanah, pas tahu bentuk bibit tuh kayak gini gitu kan. Jadi ternyata menyenangkan, apalagi kalau udah ada hasilnya ya, ngelihat dia tumbuh pas panennya gitu. Mungkin boleh kali ya Bu, kita misalnya awal mula ibu untuk menanam itu ini lebih ke waktu masa pandeminya nih. Ini ibu ada jual untuk orang lagi atau untuk konsumsi pribadi? Iya, jadi kalau boleh cerita nih, boleh dong, masa nggak boleh? Iya, jadi ini sebenarnya tuh perjalanan panjang ya, diawali dari perubahan mindset tentang bagaimana mensyukuri kehidupan, mensyukuri tubuh yang sehat, itu perjalanannya panjang sampai ke akhirnya mencoba menanam sendiri gitu ya. Ketika kita merubah pola pikir tentang makanan, asupan, tentang tadi ya yang utamanya itu bagaimana menumbuhkan rasa syukur atas tubuh yang sehat yang Allah kasih titipkan ke kita gitu ya. Ternyata memang harus diberikan asupan-asupan yang baik, nggak boleh yang oplosan gitu ya, harus yang premium kayak gitu ya. Nah kemudian gimana caranya memastikan apa yang kita ingin memberikan kepada tubuh kita ini terjamin kualitasnya gitu ya. Nah jadi muncul kemudian keinginan gimana, kenapa kita nggak coba nanam sendiri aja gitu ya, karena kan kalau ditanam oleh orang lain atau kita beli dari pasar, kita nggak tahu nih kondisinya itu pakai pupuk apa, pestisida apa, nanamnya gimana, higienis atau enggak gitu ya. Nah ini kan kita nggak tahu. Nah kemudian ini yang
muncul di masa pandemi itu karena tadi ya waktunya juga tersedia lebih banyak gitu ya, jadi dicoba gitu. Nah, karena ada kebutuhan itu tadi, ini maka membuat mudah-mudahan ini ajak gitu ya, karena memang kebutuhannya kebutuhan dasar, makan. Kebutuhan dasar, iya, semua orang butuh makan. Jadi kan makan itu selama kita masih hidup ya kita akan terus butuh makan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa ajak ya, bisa sustain kayak gitu ya. Nah, itu dari situ awalnya gitu ya, bagaimana ingin tuh apa yang kita makan atau apa yang kita konsumsi itu kita tahu benar-benar kondisinya seperti apa. Walaupun kan mungkin karena dengan lahan rumah kita yang sangat-sangat minimalis itu belum bisa memenuhi semua kebutuhan gitu ya. Tapi paling enggak misalnya dari kalau kita bilang lah ya secara persentase dari 100% sekitar 40% itu kita udah bisa penuhi dari apa yang hasil yang kita tanam sendiri seperti itu. Nah, itu udah cukup lumayan gitu ya, setiap hari kita bisa punya sayuran fresh yang kita bisa petik sendiri langsung dari halaman, nggak perlu parkir di kulkas gitu ya. Nah, itu yang membuat kita akhirnya kayak tadi kalau datang malesnya, kalau datang bosannya, ingat lagi yang itu, kita tetap butuh step, besok butuh lagi. Nah, jadi terus berlanjut gitu. Jadi ingat nih Ayers, harus yang premium ya Bu, yang Iya, nggak boleh yang nggak boleh oplosan. oplosan. Oke, kalau dari Kak Syifa mungkin selain dari sama Ibu ada nggak kegiatan-kegiatan di rumah yang mungkin ini khusus Kak Syifa nih gitu, atau emang gabung aja bareng Ibu? Ya, selama ini sejauh ini yang udah dilakuin alhamdulillah sama-sama ibu, karena kan juga nggak cuma nanam tapi kita juga ngelakuin zero waste, kayak kita pemilahan sampah dan segala macam. Nah, itu gimana tuh, boleh diceritain dong Kak? Ya, jadi kalau misalnya untuk sampah, untuk awalnya tuh kan kita mengurangi sampah plastik dulu nih. Nah, tapi kan secara umumnya kita nggak bisa Secara 100% gitu ya? nggak bisa nggak pakai plastik sama sekali gitu. Jadi penggunaan plastik yang udah minim pun ternyata tetap ada gitu plastiknya. Nah, di situ kita pilah yang mana yang plastik itu kita jadikan eco brick untuk untuk meminimalkan volumenya gitu. Terus untuk sampah-sampah organik itu kita olah menjadi kompos gitu. Jadi nanti hasil dari kompos tadi itu menjadi tanah yang subur untuk kita tanam kembali. Jadi menjadi siklus gitu. Oke, berarti dari sendiri untuk sendiri gitu ya Mbak ya? Kalau misalnya kayak kompos tadi itu untuk tanaman yang Ibu tanam lagi kan? Berarti emang benar-benar dari pupuknya, hasil tanaman itu udah premium banget ya Bu? Organik ya? Ya, organik. Oke, kira-kira selama pandemi ini ada apa sih tantangan terberat ya gitu? Kalau Ibu sendiri atau Kak Syifa mungkin? Kalau tantangan terberat tuh mungkin menyeimbangkan antara kesehatan fisik sama kesehatan mental sih menurut Syifa. Jadi kayak secara kesehatan fisik kan kita menjaga imun, menjaga badan kita supaya enggak tertular COVID nih gitu. Karena kan sebaik-baiknya kita jaga untuk isolasi di rumah, belum tentu orang juga menjaga gitu. Jadi takutnya kita bisa tertular gitu kan. Nah, kalau untuk mental sendiri, kita semua kan tahu kondisi COVID ini kan bukan kondisi yang kita inginkan. Semua orang takut, semua orang panik. Bahkan ada mungkin hal-hal yang bikin trigger dan membuat kita kayak enggak stabil secara mental gitu. Jadi salah satu yang bisa dilakukan tuh adalah ya mencari hal-hal yang membuat kita tetap waras dalam menghadapi pandemi ini gitu ya. Salah satunya tuh ya mencari kegiatan positif gitu. Misalnya ya kayak menanam tadi atau belajar bahasa atau apa lain sebagainya gitu. Nah, Ayers, ini langsung dari sarjana psikologi nih yang ngomong. Jadi harus cari kegiatan-kegiatan yang positif ya, supaya mentalnya juga ikut sehat, jangan fisik aja gitu. Kalau Ibu sendiri apa nih tantangan terberatnya? Yang tadi ya, ketika memang ada pembatasan itu tadi. Nah juga terus kalau di dalam rumah frekuensi anak-anak keluar rumah itu sudah mulai berkurang kan, banyak di dalam rumah, artinya ada tantangan nih untuk menciptakan atau meng-create aktivitas di rumah sehingga tidak terbuang sia-sia gitu ya. Jadi walaupun tidak ke sekolah secara formal tapi tetap harus ada aktivitas positif yang dilakukan di rumah untuk menyeimbangkan tadi itu ya. Itu sih kalau yang terberatnya gitu ya, karena gini jangan sampai bablas juga, jadi apa kan katanya banyak kaum berbahan ya selama COVID itu gitu ya, jadi nggak produktif gitu kan. Jadi nggak salah dong tadi Dira bilang di awal ini keluarga inspiratif karena benar-benar produktif ya gitu ya, kegiatannya positif semua gitu antara ibu dan kakaknya juga kayak gitu. Kalau sekarang kan kita udah bukan lagi di masa yang kita takut COVID atau gimana ya, karena kita udah ada vaksin nih sekarang.
Kira-kira menurut Ibu tuh gimana sih pandangan Ibu tentang instruksi vaksin Iya. untuk sekarang? Di awal-awal ya, karena kita memang awam kayak gitu, tentu ada rasa belum masih ragu-ragu gitu ya, masih belum punya keyakinan ini apa gitu, pandemi ini aja baru kita alami sekarang kayak gitu ya kan. Ditambah lagi nih muncul vaksinnya dan seterusnya. Jujur aja di awal-awal kita ada keraguan gitu ya, ini aman nggak, berbahaya atau enggak gitu ya. Nah tapi memang kan setelah banyak informasi, kita juga mencoba mencari sumber-sumber referensi yang memang terpercaya gitu ya untuk kasus ini, untuk permasalahan ini, ya akhirnya kita merasa yakin bahwa ini memang salah satu alternatif untuk kita melindungi diri kita dan orang lain juga ya dengan vaksin. Nah kemudian setelah keyakinan ini ada, ya kita memutuskan bahwa kita semuanya akan bersedia untuk divaksin seperti itu. Berarti satu keluarga udah vaksin? Udah, semua, alhamdulillah udah. Itu dosis 1 apa yang kedua? Udah dua-duanya. Wah, luar biasa. Itu waktu vaksin itu sendiri-sendiri atau bareng keluarga biar lebih semangat kayak gitu mungkin? Iya, jadi waktu itu memang ini ya bertahap gitu ya. Kalau ibu sama suami karena memang dari instansi gitu ya. Nah, kita mengikuti jadwal dari instansi. Nah, terus anak-anak ngikutin juga setelahnya gitu. Jadi waktu awal-awal juga kan masih bingung ini di mana tempatnya, nanti gimana prosedurnya dan seterusnya. Jadi memang bertahap gitu ya. Kalau Kak Syifa nih, teman-teman takut gak sih vaksin? Takut, takut ya? ngeri gitu, rupanya dikit aja. Sakitnya cuma berapa detik gitu ya. Nah kalau Ibu, gimana sih cara Ibu untuk meyakinkan anak-anak Ibu kalau vaksin itu aman gitu? Nah yang kayak tadi ya, jadi awalnya tuh kita dulu orang tuanya yang cari, dapatkan informasi dan referensi yang cukup sehingga kalau kita sudah yakin, nah ini kan bisa memberikan juga pemahaman ke anak-anak bahwa ini aman, bahwa ini memang insya Allah nih jadi salah satu ikhtiar kita untuk tetap sehat dan seterusnya gitu ya. Nah namanya anak kalau orang tua yang udah menyampaikan, insya Allah dia lebih yakin gitu ya, lebih percaya gitu. Nah kalau Ibu sendiri nih, mungkin ada grup WhatsApp ibu-ibu nih. Ada nggak tersebar informasi tentang hoaxnya vaksin gitu? Oh banyak ya, dari grup grup alumni sekolah ini itu, grup keluarga, segala banyak gitu ya. Banyak, tapi karena kita ya kayak tadi ya, kalau ibu juga menghubungi gitu beberapa orang kawan yang memang kita tahu berkompeten untuk permasalahan ini, beliau juga kemudian mereferensikan, Kak kalau mau lihat informasi tentang ini tuh bukanya ini ya, jangan asal membaca, jangan asal mendengar gitu. Jadi kita dapat informasi itu dari sumber yang valid kayak gitu. Nah jadi memang akhirnya gini, kalau ibu lebih memilih menarik diri dari diskusi-diskusi yang seperti itu gitu ya, karena ini kayaknya persoalannya di pemahaman gitu ya, jadi lebih menarik diri dari perdebatan yang kayaknya kayak nggak ada ujung gitu, karena yang berdebat juga bukan orang yang punya ilmunya di bidang itu. Benar, gitu. Jadi buat ayah semua jangan takut vaksin, tapi tetap harus cari informasi yang valid kayak gitu, jangan asal dengar berita-berita langsung percaya gitu ya Bu ya. Oke. Nah kalau selama pandemi apa aja sih yang Kak Syifa dapatin nih? Misalnya kayak, selama waktu nggak pandemi nggak dapat nih feel ini gitu. Kira-kira apa ada gitu, misalnya di rumah, ya mungkin kayak tadi ya, kekeluargaannya lebih dapat. Mungkin selain itu ada nggak? Mungkin kalau misalnya nggak ada pandemi, mungkin nggak akan mencoba menanam dan nggak memulai hidup zero waste gitu ya, karena nggak tertarik untuk mulai juga karena waktunya kan ada gitu kan. Terus selama pandemi juga jadi banyak belajar ikut-ikut webinar gitu, dan akses untuk kelas-kelas online tuh jadi lebih banyak selama pandemi. Dan banyak yang gratis kan? Iya, banyak gratis, webinar gratis ya. Karena kalau misalnya offline kan mungkin lebih ada dan biayanya lagi kan. Effortnya juga lebih besar, harus datang. Mager lagi kan? Di rumah kan tinggal depan laptop aja udah dapat ilmunya gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari Ibu nih, apa sih ada tips untuk keluarga yang di rumah kayak gitu untuk lebih produktif mungkin? Iya. Nah ini seru nih ya. Jadi setiap keluarga itu kan unik ya, setiap keluarga itu unik. Nah jadi kalau ingin produktif tentu setiap keluarga itu temukan dulu keunikannya apa gitu ya. Jadi gimana nih karakter keluarga kita, ketertarikannya di bidang apa seperti itu ya. Jadi temukan dulu hal-hal unik di keluarga kita, kemudian mencoba gitu ya, dan jangan takut untuk mencoba, nggak apa-apa, trial and error dulu sampai kita benar-benar menemukan sesuatu yang membuat kita
pengen terus melakukan gitu. Kita kayak dapat energi yang lebih ketika melakukannya gitu ya. Apalagi kalau yang kita lakukan ini bisa bermanfaat gitu ya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar, bahkan untuk orang banyak gitu ya. Nah ini jadi jangan takut mencoba. Yang penting tadi kenali dulu karena gini, kalau lihat misalnya kok keluarga itu seru ya, mereka tuh lakukan ini itu gitu. Terus kita juga ikut, sementara sebenarnya tipikal atau karakter keluarga kita tuh nggak sesuai dengan aktivitas itu gitu. Nah tapi tadi untuk trial dan error itu nggak apa-apa, tapi paling nggak kenali dulu diri sendiri, karena kan kita pengennya kalau melakukan sesuatu itu yang berkelanjutan gitu ya, dan yang berkelanjutan yang dimana di sana di dalam prosesnya itu membuat kita terus belajar, membuat kita terus bertumbuh dan tadi berimpact gitu ya. Nah seperti itu, jadi silahkan temukan karakter keluarganya seperti apa, keunikannya, coba hal-hal baru, jangan takut seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti akan menemukan sesuatu yang membahagiakan di sana gitu. Yang penting jangan ikut-ikutan Iya. ya. Karena kan keluarga itu kayak bilang tadi beda-beda nih, nggak semuanya yang keluarga ini asik, di keluarga kita asik kan belum tentu. Iya. Jadi buat ibu-ibu atau anak-anaknya nih yang mau menemukan kegiatan-kegiatan positif di dalam rumah, dan temukan dulu nih minat dari keluarganya apa kayak gitu. Oke, ayo selanjutnya kita akan main games nih Bu. Oke. Siap nggak? Kayak Syifa siap nih main games? Siap. Kan gamesnya namanya This or That. Jadi nanti Dira akan kasih dua pilihan untuk Kak Syifa dan untuk Ibu. Jadi nanti dipilih. Kakak pilih yang misalnya A atau B, pilih misalnya Kak Syifa A atau Ibu B gitu. Mungkin bisa dikasih sedikit tanggapannya kenapa sih pilih A, kenapa pilih B gitu. This or That yang pertama. Nah, antara Kak Syifa dan Bu Rizda, siapa yang lebih takut untuk divaksin? Syifa. Karena Bu Rizda tadi udah informasinya udah lengkap, jadi nggak takut. Nah itu yang kedua, kira-kira antara Kak Syifa sama Bu Rizda ini dua-dua ya, untuk dua-duanya lebih pilih bawa botol minum atau beli yang kemasan? Botol minum. Kompak. Bener-bener udah keluarga inspiratif, produktif, kompak lagi. Kenapa Bu lebih milih untuk membawa botol minum pribadi? Ya karena tadi ya udah komit untuk mengurangi sampah plastik. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan membawa botol minum sendiri gitu ya. Pernah nggak kira-kira terlupa gitu di rumah? Dan itu terpaksa ya Bu ya, harus daripada nggak minum dehidrasi. Kadang-kadang ibu tahan. Oh iya, Biasanya tahan aja. Sampai pulang baru nanti. Luar biasa, perlu dicontoh nih teman-teman. Jadi harus betul-betul komit. Kalau Iya. misalnya nggak bawa botol minum, tahan dulu. Gitu Tapi ya. maksudnya benar-benar tahu kondisi ya, jangan nanti sampai kolek pula gitu gara-gara nggak minum. Kira-kira kalau bisa ditahan Iya, dulu gitu iya. ya. Kalaupun harus beli, itu botolnya dibawa pulang. Oh, nanti diolah lagi sendiri Iya. gitu ya. Sangat bertanggung jawab. Aduh, jadi terharu. Yang ketiga nih, kalau misalnya mau berbelanja, kira-kira Ibu lebih milih untuk bawa tas belanja sendiri atau pakai kantong kresek? Buat tas belanja. Keren banget. Kayaknya episode ketiga ini paling kompak gitu. Selanjutnya, lebih milih masker sekali pakai atau yang berkali-kali? Contohnya kayak misal masker ini udah dipakai misalnya 4-5 jam, terus dipakai lagi besoknya atau langsung buang? Oh langsung buang. Langsung buang. Itu ikhtiar juga ya Bu ya, Iya. untuk kesehatannya. Iya. Terus lebih suka di rumah atau kalau misalnya Kak Syifa lebih suka di kampus atau Ibu lebih suka di kantor? Di rumah. Tergantung sih. Tergantung aktivitasnya apa. Tergantung aktivitasnya apa. Kalau misalnya COVID ya lebih baik di rumah ya Bu Iya. ya, mengurangi ketemu orang ramai gitu. Selanjutnya nih yang keenam. Lebih pilih beli sayur di pasar atau tanam sendiri di rumah? Tanam sendiri. Udah pasti. Tapi ada nggak sih Bu sayur-sayur yang memang harus dibeli di pasar? Ada gitu? banyak juga kayak wortel yang timun yang karena kan memang lahannya kecil jadi memang belum bisa nanam yang apalagi itu memang khusus untuk sayur-sayuran dataran tinggi gitu ya. Yang memang ya belilah gitu. Jadi ini juga bagian dari membangun hubungan dengan masyarakat yang lain juga, ada interaksi kalau ke pasar ya kan. Nah seperti itu. Kalau semua ada di rumah, Iya. kita nggak tahu lagi. Kalau di rumah Ibu berarti sayurannya apa aja tuh? Sayurannya lebih yang kayak anual ya, kayak sawi-sawian, bayam, itu sayuran anual yang sekali panen langsung cabut ya. Ada juga sebagian
sayuran perennial namanya, yang dia tuh umurnya lebih panjang, jadi ketersediaannya juga lebih terjamin gitu. Karena kalau sayuran anual tadi tuh agak tergantung dengan cuaca, dengan iklim gitu ya. Jadi kalau yang perennial ini dia lebih lebih tahan gitu ya di segala cuaca. Jadi berimbang lah, ada sayuran anual, ada sayuran perennial yang umurnya lebih panjang gitu. Dan ada juga yang harus dibeli ke pasar. Ada yang harus dibeli di pasar, iya. Jadi adil gitu, Iya. semuanya dapat. Terus nih lebih sering pakai sabun, lebih sering cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer? Sabun. Cuci tangan pakai sabun. Kenapa tuh? Tetap aja merasa air itu lebih membersihkan gitu ya. Lebih yakin gitu Lebih ya, yakin, Bu? iya. Tapi Bu, punya nggak sih hand sanitizer kemana-mana tetap Iya, dibawa? tetap ada standby gitu. Tapi waktu ini ya darurat aja, sama sekali nggak nemu air atau Tapi kalau Mungkin yang cuci tangan. iya, lebih cuci tangan, bener-bener. Terus yang terakhir lebih, yang ke-8, pergi vaksin sendiri atau bareng keluarga? sama tim kantor sih waktu itu. Iya, udah tadi sama ya. adik waktu itu, Oke. bareng sama adik. Berarti nggak sendiri juga Nggak ya? sendirian, iya. Yang ke-9, saling menyemangati atau pura-pura semangat? Saling menyemangati. Saling menyemangati, Iya. jangan pura-pura semangat. Berarti antara ibu, kakak juga adik-adik tuh saling Iya. menyemangati Iya. di setiap situasi nih Bu. Iya. Mantap, keren-keren. Saling support ya. Karena itulah fungsi keluarga ya Bu Iya. ya. Kalau balik ke rumah kita tuh harus nemu support system kita Iya. gitu. Yang terakhir, bubur diaduk atau tidak diaduk? Tidak diaduk. Kompaknya sampai akhir nih. Kenapa nih nggak diaduk? Kita duluan. Itu lebih selera nggak diaduk. Berarti sekeluarga kalau makan bubur nggak diaduk? Enggak juga, Kansa cuma sama Abi kayaknya Kansa suka sama Abi sama yang suka diaduk. Kalau kita suka nggak diaduk. Kalau ibu memang apapun makanannya tuh nggak suka kalau udah gitu, udah nyambur semua tuh udah. Beda-beda selera Iya. gitu ya. Kalau di rumah berarti ada juga yang diaduk. Iya. Oke, udah segitu aja disordernya. Oke, Ayers, segini aja podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih juga buat Kak Syifa dan Bu Rizda yang udah berbagi inspirasi, cerita gitu. Mungkin ada dari Ibu nih untuk closing pesan untuk keluarga di rumah. Oke, untuk semua orang tua ya yang saat ini juga sama-sama nih sedang dalam proses beradaptasi dengan masa COVID dan yang mudah-mudahan akan segera selesai, perkuat imunitas bersama di dalam keluarga dengan saling support tadi ya, saling support, menemukan hal-hal yang positif, memberikan dukungan kepada semua anggota keluarga agar punya pikiran yang positif, perasaan yang positif, agar tetap produktif seperti itu ya. Mungkin itu pesannya. Oke. Kalau dari Kak Syifa mungkin sebagai sarjana nih untuk teman-teman mahasiswi mungkin mahasiswa. Pesannya singkat aja, stay healthy, stay happy. Itu yang penting, stay happy supaya mentalnya juga ikut Iya. happy gitu ya Kak. Oke, Ayers, mungkin udah closing juga dari Kak Syifa sama Bu Rizda. Aku juga mau mengucapkan terima kasih, dan buat Ayers semua tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan jangan takut untuk melakukan vaksin. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman video ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.